Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Nih, di video kali ini ibu akan membahas tentang perubahan sifat benda. Nah, anak-anak, di perubahan sifat benda ini dapat diakibatkan oleh jadi perubahan sifat benda itu dapat diakibatkan oleh pembakaran, pemanasan dan pendinginan, pembusukan, pencampuran dengan air, dan juga perkaratan. Nah, kita lihat dulu yang pertama yaitu pembakaran. Nah, pembakaran itu menyebabkan terjadinya perubahan bentuk, warna, kelenturan, dan bau pada benda. Nah, contohnya pada kayu yang dibakar ini ya, bentuknya berubah, warnanya berubah ya. Tuh jadi arang, ada yang jadi arang dan juga ada yang jadi abu. Selanjutnya itu adalah perubahan sifat benda karena pemanasan dan pendinginan. Nah, pemanasan dan pendinginan itu juga dapat menyebabkan perubahan wujud benda, diantaranya mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan juga mengkristal. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Nah, contohnya adalah es krim ya, yang disimpan di luar ruangan itu akan mencair. Lilin yang dibakar itu batang lilinnya akan mencair ya karena kepanasan. Kemudian es yang mencair. Kemudian ada juga di situ ada margarin atau mentega yang dipanaskan di wajan menjadi cair ya. Nah, itu contoh benda yang mencair. Selanjutnya adalah membeku. Nah, membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat ya. Nah, contohnya saat kalian membuat puding. Nah, larutan puding itu kan dididihkan ya, panas. Nah, masih cair. Kemudian didinginkan, nanti pudingnya akan membeku ya. Kemudian bisa dipotong-potong deh pudingnya. Nah, selanjutnya itu ada lagi lilin. Nah, lilin kan tadi dipanaskan jadi cair. Nah, lama-kelamaan karena dingin kembali, lilin cair itu berubah menjadi padat. Nah, selanjutnya adalah menguap. Nah, perubahan wujud benda menguap yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, di sini Ibu sudah siapkan air yang dimasukkan ke panci ya. Nah, air ini kemudian Ibu didihkan di kompor. Nah, kita amati di sini kompornya sudah menyala ya. Nah, kita tunggu airnya sampai panas ya, sampai mendidih. Nah, kalian dapat lihat di situ sudah mulai kelihatan panas ya, udah ada gelembung-gelembung uap. Nah, itu udah muncul berarti udah menguap ya. Tuh udah panas airnya. Kalian dapat lihat di situ sudah mulai mendidih ya airnya. Nah, saat airnya udah mulai mendidih, nah nanti kita dapat lihat ada uap air ya, ada uap air atau asap putih tipis. Nah, asap putih tipis itulah yang disebut uap ya, uap air. Jadi airnya menguap ya, dari cair berubah jadi gas. Nah, tadi kan dari cair berubah jadi gas. Selanjutnya uap air tadi Ibu tutup. Nah, Ibu tutup pakai tutup pancinya ya, tutup panci kaca. Nah, tutup panci kaca kan itu suhunya lebih dingin. Nah, kemudian Ibu tutup. Nah, mulai deh muncul ya titik-titik air di tutup pancinya. Nah, ini disebutnya mengembun. Nah, mengembun adalah perubahan dari gas menjadi cair. Nah, selain itu, contoh peristiwa mengembun adalah saat kita minum es ya, minum air dingin. Nah, saat minum air dingin di gelasnya itu seringkali ada butiran-butiran air ya di gelasnya. Nah, itu terjadi karena udara di sekitar gelas itu terkena gelas yang suhunya lebih dingin sehingga udaranya berubah menjadi
cair. Nah, jadinya jadi titik-titik air ya nempel di gelasnya. Kemudian saat kalian menghembuskan napas di kaca mobil, nah udara atau uap yang keluar dari mulut kalian kan itu panas. Nah, kena ke kaca mobil yang lebih dingin, makanya suka basah ya kacanya. Terus ini ada contohnya nih. Wah, di sini ada gambar. Ada orang yang lagi ngegambar di kaca mobil menggunakan uap airnya sendiri ya. Itu. Oke, selanjutnya adalah perubahan wujud benda menyublim. Nah, menyublim itu adalah perubahan benda dari padat menjadi gas. Nah, contohnya ini nih, kalian tahu ini gambar apa? Ini adalah kapur barus atau kamper. Nah, ini kamper ya. Nah, kamper itu akan tercium aromanya. Misalnya kamper yang disimpan di kamar mandi. Nah, udaranya kan tercium. Itu karena kamper yang bentuknya padat berubah jadi gas. Nah, sama kayak stela pengharum ruangan juga ya. Stela pengharum ruangan kan itu bentuknya padat. Nah, ketika dibuka bungkusnya nanti akan menyebar aromanya karena wujudnya berubah ya, dari padat berubah menjadi gas yang disebut menyublim. Oke, selanjutnya adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan gas menjadi padat. Kalau menyublim itu dari padat menjadi gas, kalau mengkristal itu dari gas menjadi padat. Nah, contohnya di kehidupan sehari-hari ya, di kehidupan sehari-hari itu adalah adanya bunga es di freezer kalian. Nah, contohnya itu ya. Oke, barusan kan perubahan sifat benda sudah ya, yang karena pemanasan dan pendinginan. Selanjutnya adalah perubahan sifat benda karena pembusukan. Nah, pembusukan itu disebabkan oleh bakteri pembusuk. Nah, bakteri pembusuk itu adalah makhluk hidup yang sangat kecil yang menyebabkan makanan menjadi busuk. Nah, pembusukan dapat menyebabkan perubahan bentuk, warna, bau, dan kekerasan benda. Nah, contohnya di sini dapat kalian lihat itu ada buah yang mulai membusuk. Nah, selanjutnya selain pembusukan, sifat benda juga dapat berubah karena pencampuran dengan air. Nah, contoh pencampuran dengan air misalnya itu saat kalian melarutkan garam atau gula ke dalam air. Nah, nanti kan gula sama garamnya saat dilarutkan ke air itu gak muncul lagi ya, gak kelihatan lagi garam sama gulanya. Nah, garam dan gulanya itu larut ke dalam air ya. Gitu. Selanjutnya adalah perkaratan. Nah, kalau perkaratan itu disebabkan oleh kelembaban udara dan banyak sedikitnya oksigen di daerah tertentu. Nah, perkaratan dapat mengubah warna dan bentuk benda. Perkaratan dapat dicegah ya dengan pengecatan. Nah, karena cat itu melindungi besi dan perkaratan. Makanya kalau di rumah kalian itu pagarnya suka dicat supaya pagar besinya itu tidak mudah berkarat. Makanya dilindungi sama cat ya, dikasih cat. Oke, alhamdulillah untuk penjelasan kali ini sudah selesai ya. Tadi kita udah belajar tentang perubahan sifat benda ya yang disebabkan oleh pembakaran, pemanasan dan pendinginan, pembusukan, pencampuran dengan air serta perkaratan. Oke, terima kasih anak-anak ibu yang sudah memperhatikan dengan seksama video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.